warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal bahasa Inggris PAT semester 2 kelas 8. Pasti ini terbaru tahun 2022. PAT atau yang biasa disebut dengan UKK, ujian kenaikan kelas. Ini part yang pertama, saya bagi menjadi 2 part karena soalnya ada 50, takutnya kelamaan. Jadi langsung saja saya bagi jadi 2 part. Part yang pertama dari nomor 1 sampai 29, untuk part yang kedua nanti dari nomor 30 sampai 50. Langsung yuk kita ke soal yang pertama. Soalnya adalah the text is about channels blah blah blah. Jadi kalau ditanya tentang about, biasanya nih jawabannya ada di kalimat awal, biasanya di kalimat awal. Kita lihat di sini bahwa Jeno is hardworking students. Dia ngomongin tentang daily schedule. Di sini kegiatannya dia juga ngomongin lagi schedule-nya. Berarti kalau tentang daily, berarti dia jawabannya adalah daily routines. Jawaban adalah yang B. Soal yang kedua masih dengan teks yang sama. From the text we can say that Jeno is blah 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 person. Kita lihat di sini dong ada kata Jeno is hardworking. Pasti ada hardworkingnya, ya. Jelas ada hardworking. Kemudian he participates of various extracurricular. Kalau dia ikut banyak sekali ekstrakurikuler. Kemudian Jeno assists his parent, membantu orang tuanya. Itu artinya dia adalah anak yang diligent. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau clumsy itu artinya ceroboh. Jadi di sini nggak ada kata-kata clumsy-nya gitu ya. Next, soal nomor 3. Jeno aspires to be a barista in the future. Ingin menjadi barista. Barista itu apa sih? The sentence implies ini tentang apa? Apakah A, he wants to be his own bakery? Kalau dia ingin punya bakery sendiri, barista berarti bukan ya. Barista kan biasanya ada di kayak kafe-kafe yang nyajiin kopi atau minuman kayak gitu. Berarti kalau dia nyajiin minuman, ngebuat minuman atau kopi, berarti jawabannya adalah yang berhubungan dengan drink, minuman adalah beverage. Kalau delicious food, membuat food yang enak, makan yang enak, pasti kerjanya sih chef. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next, soal nomor 4. What is the writer purpose of the writing text? Kalau di sini dia ngomongin tentang binatang yang jelas. I love dogs very much. I keep some in my house. Dirabam, Yontan, Dotty, and Shaggy. Jadi kalau di sini dia ngomongin tentang benda cuman ada satu dan ini miliknya penulis doang. Ini namanya adalah teks deskriptif. Kalau teks deskriptif tujuannya adalah describe. Oke. Berarti tinggal nyari aja yang jawabannya describe. Ada A, describe juga. Yang tell, jelas bukan. Yang describe, iya ada. Jadi ada A, C, sama D. Tapi lihat dong, yang diterangin di sini adalah banyak anjing kan? Anjingnya si penulis. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang the writer's dog. Kenapa kok nggak yang A? Karena yang A dia fokus juga ke Bam sama Shaggy. Padahal di sini juga ada Yontan sama Dotty. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next, soal yang nomor 5. From the text, we know that. Lagi kalau misalnya ada kata-kata know atau conclude, biasanya ya kita harus baca A, B, C, D satu-satu. Yang pertama dulu. All the writer's dogs are female. Seluruh anjingnya penulis adalah female, betina. Benar atau salah? Karena di sini ada he itu artinya dia adalah jantan. Sedangkan di sini dia adalah female, berarti jelas ini salah. The writer loves Bam more than Dotty. Mencintai Bam lebih daripada Dotty. Tidak ada keterangannya di sini ya, berarti tidak. Kalau yang C, Shaggy has large head and short neck, he is weak. Kita coba lihat di sini. Shaggy, bulldog, he has large head, benar ada. Kemudian short neck, dia juga ada. Tapi di sini dia very strong, sedangkan di sini adalah weak. Weak itu lemah.
Strong itu kuat. Berarti salahnya di sini ya. Di salah, bukan dong. Yang terakhir, the writer has several dogs breed. Penulis mempunyai beberapa ras anjing. Nah, kita lihat bisa di sini dong, dilihat. Ada Doberman, ras anjing Doberman, kemudian ada Pomeranian, kemudian ada Bulldog, kemudian ada Dalmatian, berarti jelas bahwa dia mempunyai banyak sekali ras, ada 4 ras. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. What does the text mainly talk about? Ingat lagi-lagi kalau ditanyain tentang about, tentang apa, topiknya biasanya, topiknya ada di kalimat pertama. Kalau kalimat pertama dia ngomongin fathers, berarti ya ngomongin fathers dong ya. Jawabannya berarti adalah yang the writer father's routine activity. Jawabannya adalah yang A. Next, number 7. From the text we can conclude. Kalau ada conclude, biasanya kita harus baca satu persatu dulu. Dari A, B, C, D. Yang pertama, yang A dulu. The writer's mother sold the fish in town. Yang shall ini adalah he, berarti kembali ke my father's, bukan mother. Salah. Fisherman family worked hand in hand. Keluarga nelayan itu bekerja hand in hand, artinya bahu-membahu, saling membantu. Benarkah? Kalau my father, kalau ayahnya ini dia mencari ikan di lautan, kemudian ibunya, then they shall the fish, ibunya kemudian menjual ikan, tugasnya ibu adalah menjual ikan, dan si writer membantu ibunya juga, kemudian si little brother-nya juga membantu ibunya. Nah, berarti di situ mereka adalah saling bantu-membantu. Bisa jadi, ataukah yang C, the writer and his father catch fish. Yang mencari ikan adalah si ayahnya saja, dan juga nelayan yang lain. Berarti bukan. Yang D, the writer's father sails alone. Ayahnya itu hanya berlayar sendirian, padahal di sini bukan cuma beliau, tapi ada yang lain, other fishermen. Berarti bareng-bareng ya. Salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 8. From the dialogue above, we may conclude that. Kita lihat. Nila is going to make hand sanitizer. Kita lihat di sini, Nila, dia ingin make hand sanitizer. Bener nih, yang pengen bikin hand sanitizer adalah si Nila. Berarti jawabannya yang A. Kalau yang B, Nila is going to make hand soap. Yang pengen bikin hand soap itu adalah si biru. Berarti salah. Kalau yang C, Nila is selling hand sanitizer. No, dia tujuannya cuma buat make doang, bukan selling. Berarti salah juga. Kalau yang D, biru is serving customer. Biru, bukan. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang A. Next, question number 9. Dari pilihannya ada do, does, is doing, are doing. Kalau pilihannya seperti ini, berarti jelas soal ini tentang tenses. Tenses, bagaimana cara mengerjakan soal tenses? Yang perlu kita tahu adalah harus mengetahui keterangan waktunya. Keterangan waktunya di mana? Keterangan waktunya ada kata now. Kalau ada kata now, maka dia pakainya adalah to be, is, am, are, plus verb in. Udah, kita lihat titik-titiknya di sini. Nah, karena di sini dia pakainya he, berarti dia pakainya is. Verb in. In. Berarti pilihannya kalau nggak si ya, D. In. Ini kan ya? Karena he, berarti to be-nya pakainya is. Maka jawabannya adalah is doing. Lagi-lagi soal tentang tenses. Tapi ini jelas dia lagi ngapain di sini? Melukis kan ya? Melukis. Kalau melukis berarti bahasa Inggrisnya adalah painting. Next question number 11. What is Gigi doing in the afternoon? Kata kuncinya adalah afternoon. Kita nyari aja kalimat yang berdekatan dengan afternoon. Kita nyari kata afternoon di sini di mana sih? Di sini kan? In the afternoon, di sore hari, he plays with his dog in the park. Jadi di sore hari dia ini, he plays with his dog. Cari kata-kata plays with his dog in the park. Jawabannya adalah yang ini kan? Plays his dog in the park. Jawabannya adalah yang B.
Yang C salah, kenapa? Karena dia adalah the school bus, not in the park. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Next question number 12, masih dengan teks yang sama. Where does he practice his Indonesian language skill? Karena di sini ada kata-kata I'll speak Indonesian, jadi di ini he join Indonesian language club. Kemudian dia speak, artinya kalau dia ngomong berarti dia ini adalah practice, mempraktekkannya di mana? With his friend in it. Itu kembali kemana sih? Itu kembali ke school, di sekolahnya dia. Berarti dia mempraktekkannya itu adalah at school, di sekolah. Next question number 13. It, tadi yang seperti yang saya omongin, in it di sini, itu kembali ke school. Jawabannya adalah yang A. Question number 14. A little nap. Nap itu artinya adalah tidur siang. Tidur siang adalah tidur itu apa sih tidur? Sleep kan ya? Berarti jawabannya adalah yang D. Sleep. Lanjut soal nomor 15. What is the dialogue about? Lagi kalau about, lihat aja kalimat pertamanya, lihat di kalimat-kalimat awal. Delicious script, yang diomongin adalah tentang the most delicious, yang paling lezat. Delicious itu sama dengan kayak flavorful. Berarti jawabannya adalah the most flavorful. B. Next question number 16. Fokus ke titik-titik yang di sini ya. Karena di sini ada kata then. Kalau then berarti biasanya dia ini ditambahin er atau ditambahin more bla bla bla. Ini. Kita lihat aja. Kalau harganya we can say Nikon camera ini harganya 15.700.000. Laptop harganya 11.500.000. Berarti lebih mahalan kan ya? Kita bisa bilang lebih mahal. Mahal itu adalah expensive. Berarti kalau then pakainya adalah more. More expensive. Jawabannya adalah yang C. Next question number 17. We can say that Aziz itu yang tengah tingginya 179. Yang pertama, taller than Abdul. Tall artinya tinggi, kalau taller artinya lebih tinggi dari Abdul. Abdul 182, Aziz 179. Berarti salah. Yang B, shorter than Zain. Short itu artinya pendek. Kalau ketambahan R berarti lebih pendek dari Zain. Zain saja 174, berarti enggak. Yang C, taller than Zain. Tall artinya lebih tinggi. Taller than Zain. Lebih tinggi dari Zain? Ya. Karena dia 179, ini 174. Jadi jawabannya adalah yang C. Next question number 18. Titiknya di sini ada kata the. Kalau ada kata the, berarti dia artinya paling. Kalau paling itu tinggal ditambahin est di belakangnya. Atau dia biasanya pakainya most, bla bla bla, untuk suku kata yang lebih dari 2. Di sini kita bisa lihat semuanya pakai white. Kalau semuanya pakai white, berarti tinggal di belakangnya ada est-nya yang mana sih? Yang ini kan ya? Berarti jawaban adalah yang B. Next soal nomor 19. Lagi-lagi fokus ke titik-titiknya. Ada kata then. Kalau di sini ada then, berarti tadi tambahin apa? Er dong ya. Kalau di sini funny hanya 2 suku kata, berarti tinggal tambahin er doang. Berarti jadinya funnier. B. Soal nomor 20. What apple do you usually call with apple Malang? Kata kuncinya adalah apple Malang. Kita nyari ada kata-kata apple Malang di sini. Popular with apple Malang. Jadi kata lain dari apple Malang adalah Rompudy. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 21. Why does Suga tell Jin that Sky is bigger than Washington and Rompudy? Kenapa sih disebut paling besar? Disebutnya dia itu lebih besar gitu. Karena it is the biggest. Paling besar, apel terbesar di dunia. Berarti dia paling besar dong ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, question number 22.
What does Jiha and Joan talk about? Kita lihat, what are you carrying, Joan? Apa sih yang kamu bawa, Joan? Ini si Jiha, ini si Joan. They are toy cars. Ini adalah mainan mobil-mobilan. Saya udah ngumpulin ini nih sejak SD, sejak TK. Kemudian I don't collect again. Saya nggak mau ngoleksi sekarang. I am going to give them to Taeguk. Saya mau memberikan ini ke Taeguk, yaitu adalah sepupu saya gitu. Nah, berarti dia ini mainannya siapa? Mainannya si Joan kan ya? Berarti jawabannya adalah si, kalau yang A, Jiha and Joan toy cars, salah. Karena ini bukan punya Jiha, tapi cuma punya Joan doang. Kalau ini Jiha collection, jelas bukan. Yang benar adalah Joan toy car. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 23. What is John going to do with his toy car? Apa sih bakal dia lakuin? Ini ada kata-kata going to, ada kata-kata going to. I'm going to give them to Taeguk. Berarti akan diberikan kepada Taeguk. Jawabannya adalah he will give them to Taeguk. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 24. Collected. Collected itu artinya adalah mengumpulkan. Closest meaning artinya sinonimnya. Sinonim dari mengumpulkan dari collected adalah gathered. Soal nomor 25. I'm going to give them to Taeguk. Cousin. Cousin itu artinya apa sih? Nah, artinya kan dia sepupu ya. Sepupu itu berarti anak paman, ataukah kalau nggak paman anaknya bibi gitu. Berarti ada uncle atau nya adalah yang B, uncle son. Soal nomor 26. The text all about the writers blah blah blah. I love spicy food so much until 1 week I got very sick because of spicy food. Jadi dia sakit gara-gara makanan pedes. Udah, intinya dia sakit. Kita nyari kata-kata yang ada kata-kata sick-nya atau penyakit itulah gara-gara because of spicy food. Ini kan because of spicy food I have diarrhea. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 27. From the text we know that the writer blah blah blah. Yang pertama, would not eat too much spicy food anymore. Dia bilang begini, I promise, saya janji buat nggak makan lagi banyak-banyak makanan pedas lagi. Bisa jadi, had his breakfast at his school canteen. Padahal di sini dia ngomongnya adalah dia itu lunch-nya, lunch break, bukan waktu breakfast. Berarti bukan. Yang C, had fever more than 3 days. Padahal dia sini bukan ke fever cuman 3 hari. Dia selama 3 hari doang, nggak lebih gitu. Bukan more than. Cukup 4 doang. Always went to school early. Selalu datang ke sekolah tepat waktu. Padahal di sini dia ada kata-kata I left school early. Berarti salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, soal nomor 28. Pilihannya ada play, played, or playing, have played. Karena di sini kalau kayak gini berarti dia nanyain tentang tenses ya. Lagi kalau misalnya dia nanyain tentang tenses berarti kita harus tahu keterangan waktu yang dipakai apa. Keterangan waktunya di sini karena ada kata-kata last berarti dia simple past. Kalau simple past biasanya verbnya pakainya ed, pakai verb 2. Verb 2 biasanya ada ed-nya di belakang. Udah, yang ada ed-nya di belakang yang mana? Ini kan ya. Kenapa nggak have played? Karena itu harus ada have-nya. Sedangkan ini cuman verb ed doang, verb 2 doang, tanpa ditambahin have. Maka jawabannya adalah yang B. Oke nih people, itu tadi adalah latihan soal PAT Bahasa Inggris kelas 8 part 1. Nanti akan dilanjut lagi di part 2 nomor 29 sampai nomor 50. Thank you sudah nonton. Semoga bermanfaat buat kamu. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!